Selamat siang semuanya, nama saya Rivaldo Kurniawan dengan NIM 325220018. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil, Untar, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang peran ilmu kimia dalam teknik sipil. Oke, langsung saja. Apa itu ilmu kimia dalam bidang teknik sipil? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur, komposisi, dan sifat zat-zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi untuk membentuk sebuah materi yang ada di kehidupan sehari-hari. Namun, di teknik sipil, ilmu kimia digunakan untuk mencari bahan-bahan atau zat yang dapat membuat pekerjaan di dalam bidang teknik sipil lebih mudah. Maka dari itu, ilmu kimia tidak akan bisa lepas dari bidang teknik sipil. Oke, lanjut. Berikut adalah contoh 5 cabang ilmu dalam teknik sipil. Yang pertama ada yaitu teknik struktur, sumber daya air, manajemen konstruksi, geoteknik, dan teknik transportasi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Sekarang ke aplikasi, apa aja sih aplikasi ilmu kimia di dalam teknik sipil itu? Nah, contohnya ini ada zat pengirim beton, ada pipa PVC, air, cat, dan semen. Nah, dalam zat yang pengirim beton ini biasanya dipakai di dalam bidang teknik sipil agar mempercepat proses pengeringan pada beton tersebut, sehingga beton tersebut cepat keras dan kering dan siap dipakai. Tujuannya agar dapat mengejar waktu pengerjaan konstruksi tepat waktu. Nah, zat kimia apa sih yang ditambahkan pada zat pengirim beton itu? Biasanya itu plastizer yang mengandung kalsium klorida untuk mempercepat proses hidrasi dalam semen sehingga semen tersebut menjadi kering dan padat. Tetapi terdapat juga berbagai zat kimia lain seperti sukrosa, garam hasil fermentasi glukosa, asam sitrat, dan asam tartarat. Oke, lanjut ke pipa PVC atau polyvinyl klorida. Nah, pipa PVC ini termasuk urutan ketiga dalam jumlah pemakaian di dunia, terlebih lagi di bidang konstruksi. Ya, dikarenakan pipa PVC ini relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. Pipa PVC ini bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan plasticizer. PVC yang fleksibel umumnya itu biasanya dipakai untuk bahan pakaian, perpipaan, atap, dan insulasi kabel listrik. Nah, proses pembuatan PVC ini menggunakan monomer vinyl klorida dan air akan diintroduksi ke reaktor polimerisasi bersama dengan bahan kimia tambahan untuk menginisikan reaksi. Lanjut ke air. Air yang dimaksud ini adalah kualitas air. Kita seorang teknik sipil perlu mempelajari ilmu kimia karena kualitas air juga merupakan bahan yang sangat vital pada bagian konstruksi. Karena kualitas air ini sangat berperan penting dalam bidang teknik sipil. Sebagai contoh, untuk mendapatkan kualitas beton yang tinggi, kita harus mengetahui kualitas pH air tersebut. pH air tersebut yang menentukan kadar keasaman dan kebasaan suatu air pada beton yang akan mempengaruhi kualitas dari beton yang kita buat. Oleh karena itu, kita harus tahu kualitas air agar konstruksi yang kita buat dapat memenuhi sesuai standarnya. Lanjut ke cat dinding ya. Ya, cat ini merupakan sebuah cairan yang melapisi suatu permukaan dengan tujuan agar memperindah suatu komponen. Cat terbuat dari sejumlah bahan kimia yaitu resin yang merupakan komponen utama di dalam cat tersebut yang berfungsi sebagai perekat suatu bahan. Yang kedua ada pigmen, merupakan zat yang mengubah warna cahaya tampak. Yang ketiga ada solvent, merupakan zat pelarut dalam cat, contohnya itu thinner. Dan ada zat aditif, merupakan bahan tambahan agar kualitas maupun untuk produktivitas suatu barang. Nah, lanjut ke semen.
Semen ini adalah salah satu hasil dari semen sendiri adalah beton. Beton merupakan bahan komposit yang terbuat dari kombinasi kerikil dan pasir dan pengikat semen. Semen sebagai bahan perekat yang memiliki sifat yang mampu mengikat bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh. Nah, kandungan apa aja sih yang ada di dalam semen tersebut? Nah, kandungan semen di dalamnya itu terdapat trikalsium silikat, dikalsium silikat, trikalsium aluminat, dan tetrakalsium aluminavoid, dan ada gypsum. Tapi sebenarnya beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen berdehidrasi menyatukan komponen lainnya dan akhirnya membentuk material seperti batu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita sudah tahu betapa pentingnya ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang teknik sipil. Kita tidak bisa terlepas dari ilmu kimia yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Ilmu kimia dapat menyeimbangkan kehidupan manusia untuk selaras dengan meningkatkan kualitas hidup di muka bumi. Baik, itu saja sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman.